Kabar perselingkuhan penyanyi Virgon kini memasuki babak baru. Dan baru-baru ini Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara usai dirinya disebut menjadi orang ketiga penyebab rusaknya rumah tangga Virgon dan istrinya Indara Rusli. Tenri Ajeng tak kuasa menahan tangis saat mengungkapkan jika tudingan Virgon dan istrinya yang menyebut dirinya pelakor telah melukai perasaan keluarga besarnya, terutama ibunya. Bagaimana tidak, akibat pemberitaan miring mengenai dirinya yang dituding menjadi selingkuhan Virgon, sang ibu menjadi bulan-bulanan netizen. Berbagai caci dan hinaan dialamatkan pada keluarganya. Dalam kesempatan itu pula, Tenri Ajeng dengan tegas membantah jika dirinya bukan selingkuhan Virgon, sebagaimana yang ramai diberitakan saat ini. Maka seperti inilah klarifikasi Tenri Ajeng Anissa beserta kuasa hukumnya. Ini fitnah. Efeknya ke apa, Bang? Maksudnya, Efeknya sampai ke keluarganya, sampai ke pacarnya juga. Sampai ibunya juga diserang di sosial media sekarang. Ya awalnya pasti marah. Tapi yang bikin saya paling marah itu begitu dia nyebut nama ibu saya. Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu loh. Sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang gitu. Sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macem. Dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Ya pasti sedih dong Pak, namanya anaknya dituduh seperti itu ya kan. Apalagi ibu saya dibilang tidak bisa mendidik anak. Perasaan orang tua mana yang tidak sedih begitu, apalagi tante saya yang di Belanda, tante saya yang di Papua juga Facebooknya sampai diserang sama orang-orang. Hati saya kacau lah Pak, sakit lah ngeliat keluarga digituin. Dan saya antara saya dengan Virgon sama sekali. Di dalam mobil itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi sama pacarnya sendiri, itu bukan saya. Terus saya dituduh kos bareng. Saya tidak pernah kos bareng dengan laki-laki. Saya dituduh ke Kalimantan, saya tidak pernah ke sana. Saya tidak pernah klarifikasi apapun di akun saya. Tidak ada, jadi itu semua akun palsu. Karena akun saya itu udah banyak banget yang palsuin gitu. Saya udah nanya itu tujuannya untuk apa, tapi dia juga jawabnya nggak tahu gitu. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa buat dia memposting seperti itu di story-nya dia. Ya saya cuman korban dari perselisihan antara Virgon dan Ina yang saya pun tidak tahu inti masalahnya apa. Kemudian saya juga ingin meminta maaf kepada keluarga saya dan keluarga pacar saya yang sudah terbawa-bawa di sini. Dan juga instansi sekolah saya dan klub taekwondo saya yang sudah terseret-seret di masalah ini. Saya berharap masalah ini bisa cepat selesai. Usai namanya disebut Virgon dalam surat pernyataannya, nama Tenri Ajeng ramai menjadi sorotan netizen. Alhasil, keluarga besarnya terutama ibunya ikut terkena imbasnya. Atas alasan itulah, Tenri Ajeng yang ditemani kuasa hukumnya melayangkan somasi terbuka pada Virgon dan istrinya. Somasi itu sendiri dilayangkan agar Virgon dan istrinya berkenan memberikan klarifikasi dan tidak menyudutkan keluarganya dalam kisruh rumah tangga mereka.
Lantas, benarkah Tenri Ajeng akan menempuh jalur hukum jika Virgon tidak menanggapi somasi yang dilayangkannya? Saya mewakili klien saya, Tenri Ajeng Anissa, hari ini memberikan somasi terbuka kepada Virgon dan istrinya, Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Seolah-olah klien kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga per hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa-bawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya, baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa, pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Dan saya tegaskan, klien kami tidak merupakan orang ketiga, bukan pelakor seperti yang diberitakan, seperti yang dibikin di dalam pernyataan itu. Bahwa ada pun perempuan lain, silakan tanya Virgon, siapa sebenarnya, tapi bukan klien kami. Tapi yang ditulis di dalam perjanjian itu adalah klien kami. Makanya klien kami sekarang jadi korban, baik di sosial media maupun pemberitaan-pemberitaan sampai ke keluarganya, termasuk ke pacarnya juga menjadi korban. Ini harus diluruskan. Makanya kami kasih kesempatan 2x24 jam. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan hukum kepada Virgon dan istrinya. Kita meyakini bahwa karena ada postingan-postingan lagi dari istrinya yang menyerang klien kita. Makanya saya bilang ini sudah ada penzoliman yang sangat luar biasa. Yang kita sendiri kalau dari orang hukum sebenarnya ngerti maksudnya apa, tapi itu konsumsi kita lah. Tapi yang jelas klien kami tidak mau melaporkan, hanya melaporkan istrinya, tapi Virgon juga. Kita tidak mau memberikan kesempatan pada Virgon mengambil keuntungan dari sini juga, karena dia akan menggugat istrinya kan. Jadi kami tidak akan memberikan celah itu kepada Virgon. Dua-duanya kami akan lawan. Karena pernyataan itu dibuat oleh Virgon. Dan itu diposting oleh istrinya. Di mana pernyataan itu adalah fitnah. Sangat luar biasa. Bayangin keluarganya hampir hancur. Sampai ibunya diserang netizen. Gak usah ibunya, sampai tantenya. Pacarnya dibilang makan uang dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon, terus ngasih ke pacarnya. Coba, sangat terlalu. Kalau Virgon meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Pasana ini, apalagi klien kami sudah rendah hati, dan kami juga sebagai kuasa hukum juga menyampaikan permintaan maaf kembali sebesar-besarnya kepada halayak ramai yang sudah kemarin disampaikan kepada semuanya dari klien kami. Ya, kami berharap jangan ada lagi pernyataan terhadap klien kami yang menyudutkan atau mencemarkan nama baik klien kami. Mohon maaf, kuasa hukum menyampaikan bahwa dengan kerendahan hati kliennya sudah meminta maaf. Meminta maaf ke siapa? Jelas dong. Siapa yang dilukai di sini? Urusan rumah tangga dia, urusan rumah dia. Jangan bawa orang lain. Harus jelas dong. Dengan siapa dia berbuat? Ini dia berbuat dengan siapa? Orang lain yang dituduh. Bayang keluarga orang rusak. Sampai ibunya diserang, pacarnya diserang, kemana-mana.
efeknya? Jelasin dong yang jelas. Ke siapa minta maafnya? Enak banget klarifikasi kayak gitu. Dibilang udah dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dari mana? Jelas gitu. Sebut siapa namanya. Kalau nggak kami yang buka. Oke?